Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Islam Unisma Malang akan menyampaikan in-house training mengenai pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit. Berikut adalah tujuan dari in-house training dari PPI. Yang pertama, tujuan umumnya adalah setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta mampu memahami tentang pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit. Kemudian untuk tujuan khususnya, peserta mampu memahami konsep tentang HAIS, memahami tujuan TPI, memahami pengertian, tujuan, dan upaya pencegahan terkait dengan kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasarkan transmisi. Pokok bahasan yang akan kita bahas, yang pertama adalah tentang konsep HAIS, kemudian tujuan TPI, rantai penularan infeksi, kewaspadaan isolasi yang terdiri dari kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasarkan transmisi. Pokok bahasan yang pertama tentang konsep dari HAIS. Jadi HAIS itu adalah Healthcare Associated Infection atau yang dulu dikenal sebagai INOS atau infeksi nosokomial. Pengertiannya adalah infeksi yang terjadi selama proses perawatan di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan yang lain. Kemudian saat masuk, pasien itu tidak ada infeksi atau tidak dalam masa inkubasi. Tetapi infeksi ini didapatkan di rumah sakit atau juga muncul masalah baru infeksi setelah pasien tersebut pulang. Nah, infeksi ini juga bisa terjadi pada petugas kesehatan yang terjadi karena pekerjaannya. Petugas kesehatan di sini tidak hanya karyawan lama, karyawan baru, itu juga termasuk, dan juga mahasiswa praktek yang ada di Rumah Sakit Islam Unisma Malang. Kemudian tujuan pencegahan dan pengendalian infeksi adalah menurunkan atau meminimalkan insiden rate infeksi berhubungan dengan pelayanan kesehatan pada pasien, petugas, dan pengunjung, serta masyarakat sekitar rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, dengan mempertimbangkan cost effectiveness. Kemudian mengenai rantai penularan infeksi. Jadi dari gambar ini, rantai penularan infeksi ini seperti rantai yang tidak terputus. Jadi mulai dari infection agent, kemudian reservoir, portal of exit, mode of transmission, portal of entry, dan susceptible host. Jadi untuk rantai penularan infeksi, yang pertama tentang agen penyebab infeksi, yaitu mikroorganismenya penyebab infeksi seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Kemudian tentang reservoirnya, yaitu tempat agen infeksi tersebut hidup, tumbuh, dan berkembang biak, dan siap untuk ditularkan kepada manusia. Kemudian portal of exit, yaitu tempat agen infeksi tersebut keluar dari reservoir, jadi bisa melalui saluran nafas, saluran cerna, saluran kemih, serta transplasenta. Kemudian rantai berikutnya adalah tentang bagaimana metode transmisinya, apakah dengan kontak langsung atau tidak langsung, kemudian dengan droplet, airborne, atau bisa melalui vehicle, yaitu makanan, air, dan darah, dan juga bisa infeksi melalui serangga. Kemudian portal of exit-nya yaitu pintu masuk agen infeksi. Jadi pas agen infeksi tersebut akan masuk bisa ke saluran nafas, saluran cerna, saluran kemih, atau bisa juga ke kulit yang tidak utuh. Kemudian masuklah ke susceptible host, yaitu individu yang rentan, jadi individu dengan kekebalan tubuh yang menurun sehingga tidak mampu melawan agen infeksi. Faktor yang mempengaruhi bisa saja umur, usia muda atau juga usia lanjut, kemudian status gizi, imunisasi, penyakit kronis, trauma, dan juga penggunaan obat imunosupresan. Kemudian program dari PPI ada 5, yaitu tentang kewaspadaan isolasi, surveillance, pendidikan dan pelatihan, pencegahan infeksi, dan penggunaan antimikroba yang rasional. Kemudian kita bahas tentang kewaspadaan isolasi. Jadi, kewaspadaan isolasi merupakan bagian dari
PPI dalam rangka upaya untuk memutus rantai penularan infeksi dari pasien ke pasien lainnya, dari pasien tugas atau sebaliknya. Dan isolasi adalah tindakan pasien yang tidak menular. Isolasi ini terdiri dari dua macam, yaitu tentang kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasarkan transmisi. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah tentang kewaspadaan standar. Kewaspadaan standar sendiri ada 11 poin utama. Dimulai dari hand hygiene, APD, limbah dan benda tajam, kontrol lingkungan, peralatan pasien, penata laksanaan linen, kesehatan kerja, penempatan pasien, etika batuk, injeksi yang aman, dan juga praktek membangun fungsi yang aman. Yang pertama, mengenai hand hygiene atau kebersihan tangan. Kebersihan tangan ini adalah salah satu prosedur yang paling penting dan efektif dalam mencegah adanya HIV bila dilakukan dengan baik dan benar. Kebersihan tangan ini juga pilar dalam pencegahan dan pengendalian infeksi dan juga merupakan komponen sentral dari pasien safety, yaitu menciptakan lingkungan yang aman dan juga pelayanan kesehatan yang aman. Mengapa kebersihan tangan sangat penting? Bisa dilihat dari gambar, ini adalah tangan kita dikelilingi oleh banyak sekali kuman-kuman yang ada di tangan kita. Karena tangan merupakan media transmisi kuman yang tersering di rumah sakit. Karena kita bekerja, melakukan aktivitas, selalu menggunakan tangan. Maka dari itu tangan juga bisa memindahkan mikroorganisme atau kuman dari satu pasien ke pasien yang lain, kemudian dari permukaan lingkungan ke pasien. Maka dari itu kebersihan tangan ini sangat penting untuk mencegah adanya transmisi kuman tersebut. Nah, dari gambar ini, menggunakan sabun itu bisa menghancurkan virus. Jadi dari molekul-molekul ini adalah komponen dari virus, jadi sabun tersebut bisa menghancurkan virus. Jadi memang kita disarankan untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun atau juga bisa menggunakan hand. Kemudian di sini hand hygiene atau kebersihan tangan ini ada dua cara. Yang pertama adalah cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand wash jika tangan terlihat kotor dengan waktu 40-60 detik. Kemudian yang kedua adalah gosok tangan dengan hand rub yang berbasis alkohol jika tangan tidak terlihat kotor dengan waktu 20-30 detik. Nah, di sini kenapa sih ada waktunya di sini? Karena memang kita dari awal melakukan kebersihan tangan harus dengan baik dan benar. Jadi baik dan benar di sini ada dua cara, kemudian ada 6 langkah seperti ini. Nah, kemudian 40-60 detik ini diharapkan seluruh bagian tangan itu harus terbasuh dengan baik, sehingga kuman-kuman ini bisa hilang dari tangan kita. Kemudian yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kebersihan tangan adalah pastikan untuk perhiasan cincin, gelang, kemudian arloji untuk tidak dipakai. Karena apa? Penelitiannya kulit di bawah perhiasan itu terdapat kolonisasi yang sangat berat dan sulit sekali dibersihkan. Jadi memakai perhiasan untuk saat ini tidak kami anjurkan karena dari kebersihan tangan itu kurang maksimal. Meskipun sudah melakukan kebersihan tangan dengan baik, tetapi jika masih ada perhiasan yang menutupi kulit kita itu kurang maksimal. Kemudian memakai perhiasan pun juga memakai sarung tangan. Kemudian kuku harus bersih, terpotong pendek, tanpa kuku palsu dan juga cat kuku atau kuteks. Karena memakai kuteks itu di bagian kuku kita tidak bisa dibersihkan secara langsung. Kemudian bagaimana langkah-langkah untuk cuci tangan?
Nah, ini gambar tentang mencuci tangan menggunakan hand rub, yaitu ada 6 langkah. Jadi kalau 6 langkah adalah 6 bagian tangan yang wajib dibasuh. Dari tangan ini kita lihat telapak tangan, kemudian punggung tangan, sela-sela jari, kemudian punggung jari dengan cara mengunci, kemudian ibu jari, dan juga ujung jari. Kemudian kalau hand wash ini juga sama, 6 langkah, telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, kemudian punggung jari dengan cara mengunci, ibu jari, kemudian ujung jari, kemudian melakukan kegiatan pembilasan sampai sabun tersebut hilang dari tangan kita. Kemudian yang wajib diketahui dari teman-teman adalah dari 5 momen. 5 momen ini sangat wajib untuk dilakukan kebersihan tangan. Yang pertama adalah sebelum kontak dengan pasien. Yang kedua, sebelum melakukan tindakan aseptik. Kemudian yang ketiga, setelah terkena cairan tubuh pasien. Yang keempat, setelah kontak dengan pasien. Dan yang kelima, setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien. Langkah-langkah cuci tangan adalah sebagai berikut. Untuk poin yang kedua, yaitu alat pelindung diri. Jadi pengertiannya adalah pakaian atau perlengkapan khusus yang digunakan oleh petugas untuk melindungi diri dari agen-agen infeksius. Kemudian tujuan pemakaian APD adalah melindungi kulit dan membran mukosa dari risiko pajanan darah, cairan tubuh, sekret, ekskreta, kulit yang tidak utuh, dan selaput lendir dari pasien ke petugas dan sebaliknya. Kemudian untuk indikasi penggunaan APD adalah jika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau kemungkinan pasien terkontaminasi dari petugas. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam pemakaian APD yang pertama adalah
Segera melepas APD jika tindakan sudah selesai dilakukan. Kemudian yang kedua, tidak dibenarkan memakai sarung tangan sambil menulis atau menyentuh permukaan lingkungan. Pakailah sarung tangan dengan ukuran yang pas, tidak terlalu rapat atau tidak terlalu longgar. Kemudian tidak dibenarkan menggantung masker di leher. Jadi ketika memang ada keperluan, misalnya untuk makan dan minum, lepaskanlah masker itu, kemudian disimpan terlebih dahulu, kemudian kita memakai masker kembali. Kemudian hindari menyentuh masker saat digunakan, kemudian cuci tangan setelah menyentuh masker. Ganti masker jika basah atau lembab, dan juga lepas APD dengan tidak menyentuh area yang terkontaminasi dari pasien. Kemudian jenis-jenis APD, yang pertama adalah sarung tangan. Sarung tangan sendiri dibagi ada 3, sarung tangan bedah atau steril, jadi dipakai waktu melakukan tindakan invasif atau pembedahan. Yang kedua, sarung tangan pemeriksaan atau yang bersih, dipakai untuk melindungi petugas saat memberi pelayanan kesehatan, sewaktu melakukan pemeriksaan atau pekerjaan rutin. Sedangkan sarung tangan rumah tangga dipakai sewaktu memproses peralatan, menangani bahan-bahan terkontaminasi, dan sewaktu membersihkan permukaan yang terkontaminasi. Kemudian masker. Masker digunakan untuk melindungi wajah dan membran mukosa mulut dari cipatan darah dan cairan tubuh dari pasien atau permukaan lingkungan udara yang kotor, dan melindungi pasien atau permukaan lingkungan udara dari petugas pada saat batuk atau bersin. Jadi masker yang digunakan harus menutupi hidung, mulut, serta dagu dengan rapat dan harus melakukan fit test. Jadi semua jenis masker harus ada yang namanya nose wire, yaitu kawat di bagian hidung. Jadi kawat tersebut akan menyesuaikan bentuk hidung kita, kemudian kita lakukan fit test, penekanan di bagian hidung, dan juga jangan lupa mengecek kebocoran di kanan, kiri, dan bawah atau atas agar pemakaian masker tepat dan benar. Kemudian hindari pemakaian masker yang salah, yaitu masker tidak menutupi area dagu. Kemudian hindari memakai masker yang hanya menjangkau hidung dan mulut, tapi bagian dagunya itu belum tertutup sempurna. Jadi masker memang harus melindungi dari bagian hidung, mulut, serta dagu. Kemudian masker sudah menutupi bagian dagu, tapi bagian atasnya hanya tercantol di ujung hidung. Nah, itu tidak boleh juga, karena hidung harus tertutup dengan sempurna. Jadi maksudnya di area di bawah mata. Jadi tidak boleh di ujung hidung atau malah di bawah hidung. Masker terlalu longgar juga tidak boleh. Pastikan masker cukup rapat sehingga kuman tidak bisa masuk dari segala arah, termasuk area samping. Kemudian masker melorot di bawah dagu. Itu kesalahan yang membuat masker rentan terpapar kuman pada saat digunakan kembali. Jadi, kalau masker ini melorot ke bagian dagu, maka dagu itu akan kotor, kemudian dipakai lagi ke area hidung, maka akan terpapar penyakit karena area hidung dan mulut sudah tidak terlindungi. Nah, seperti ini untuk yang direkomendasikan. Jadi selalu gunakan masker dengan kawat hidung atau nose wire. Jadi memang semua masker sekarang pasti ada nose wire-nya. Atau juga boleh menggunakan seperti nose wire yang manual, jadi tambahan untuk mengepaskan hidung, mengepaskan masker di bagian hidung serta dagu. Kemudian menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut, dan dagu. Jadi seperti ini harus pas. Juga boleh menggunakan masker 2 lapis, yaitu masker medis dan masker medis di bagian dalam, atau masker kain di bagian luar. Seperti ini. Yang tidak direkomendasikan adalah memakai masker dengan jenis yang sama. Jadi medis dengan medis atau kain dengan kain, jadi didobel. Itu tidak direkomendasikan. Kemudian untuk gaun pelindung itu digunakan untuk melindungi baju petugas dari kemungkinan paparan atau percikan darah atau cairan tubuh, sekresi, ekskresi,
atau melindungi pasien dari paparan pakaian petugas pada tindakan yang steril. Jadi untuk gaun pelindung ini ada yang tidak kedap air, ada yang kedap air, ada yang steril dan juga non-steril. Kemudian Google dan face shield atau perisai wajah harus terpasang dengan baik dan benar agar dapat melindungi area wajah dan mata. Tujuan pemakaian Google ini adalah melindungi mata dan wajah dari percikan darah, cairan tubuh, sekresi, dan ekskresi. Kemudian di bagian bawah adalah sepatu pelindung. Jadi tujuannya adalah melindungi kaki petugas dari tumpahan atau percikan darah atau cairan tubuh lainnya, dan juga mencegah dari kemungkinan tertusuknya benda tajam atau kejatuhan alat kesehatan. Ini sepatu tidak boleh berlubang agar berfungsi optimal. Jadi sepatu atau sandal selop itu bagian atas ini harus tertutup. Jadi contoh-contoh indikasinya bisa saja. Yang pertama tentang penanganan pemulasaran jenazah, penanganan limbah, kemudian tindakan operasi yang dengan perdarahan yang masif, pertolongan dan tindakan persalinan, kemudian penanganan linen, pencucian peralatan di ruang gizi, dan juga saat dekontaminasi di ruang CSSD. Topi pelindung ini tujuannya untuk pemakaian topi pelindung untuk mencegah jatuhnya mikroorganisme yang ada di rambut dan kulit kepala petugas terhadap alat-alat atau daerah steril atau dan mukosa pasien dan juga sebaliknya, untuk melindungi kepala atau rambut petugas dari percikan darah atau cairan tubuh dari pasien. Kemudian untuk pemakaian APD di Rumah Sakit Islam Unisma Malang terbagi menjadi 3 level, yaitu level 1, level 2, dan level 3. Di sini memang pada paparan gambar ini untuk tenaga medis dan paramedis pada tingkat 1. Tetapi untuk teman-teman yang bekerja di area perkantoran, kita juga sebutnya memakai APD level 1, yaitu memakai masker bedah atau memakai masker kain. Itu level 1. Kemudian pada tenaga medis dan paramedis, itu di tempat-tempat praktek umum, kemudian dengan kegiatan yang tidak menimbulkan aerosol, kemudian supir ambulan yang mengantarkan pasien yang tidak kontak langsung dengan pasien, itu juga bisa menggunakan APD level 1 saja, yang terdiri dari baju kerja atau seragam, kemudian masker bedah, masker kain, KN95 atau KF94, kemudian sarung tangan jika memang berhubungan dengan cairan tubuh pasien. Kemudian sepatu kerja. Sedangkan level yang kedua, ini lokasinya atau cakupannya ini di area pemeriksaan pasien dengan gejala infeksi yang pernafasan. Jadi kalau di kami di Rumah Sakit Islam Unisma, maksudnya itu di area IGD kita sudah memakai level 2. Kemudian di area rawat inap juga sudah memakai APD level 2 yang terdiri dari baju kerja atau seragam, kemudian masker bedah atau masker N95, kemudian penutup kepala, kemudian kacamata Google atau face shield, kemudian menggunakan sarung tangan, sport atau gown, kemudian yang paling bawah kita menggunakan sepatu kerja. Kemudian yang level 3 ini kita gunakan di ruang isolasi khusus. Jadi level 3 adalah level yang tertinggi, yaitu dia menggunakan APD-nya lengkap, mulai dari baju kerja khusus, jadi baju kerja untuk di ruangan isolasi, kemudian masker bedah, masker N95, kemudian penutup kepala, Google atau kacamata, kemudian face shield, sarung tangan, coverall atau hazmat, kemudian ditambah apron, pelindung kaki, dan juga sepatu boot. Jadi di ruang-ruang isolasi, terutama yang melakukan tindakan atau prosedur yang aerosol, jadi yang menimbulkan penularan dropletnya semakin tinggi, yaitu seperti contohnya kegiatan intubasi untuk pemasangan ventilator, kemudian ekstubasi, pemakaian ventilatornya dilepas, seperti itu kita harus selalu memakai level 3. Kemudian untuk pelepasan APD, jadi prinsipnya adalah jangan menyentuh area yang sudah terkontaminasi pasien. Jadi kita saat melepas
APD kita harus dibalik, digulung, jangan sampai kita menyentuh area yang terkontaminasi. Saat melepas apron juga harus jangan menyentuh area yang sudah terkontaminasi. Melepas face shield juga harus dari samping, melepas Google juga menyentuhnya dari samping. Kemudian melepas sepatu pelindung kaki itu juga harus jangan sampai mengenai yang terkontaminasi. Kemudian yang terakhir kita harus melepas masker dengan cara jangan sampai menyentuh area depan masker. Kemudian melakukan kebersihan tangan setelah melepas semua APD, lakukan kebersihan tangan, terutama kebersihan tangan secara hand wash saja. Jika perawat di ruang isolasi dianjurkan untuk mandi membersihkan seluruh tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim PPI RSI Wisma akan memperagakan penggunaan alat pelindung diri. Level 1, baju kerja atau baju seragam ditambah dengan masker N95 atau masker bedah ditambah dengan sepatu kerja. Cara penggunaan masker N95 seperti ini. Ditambah dengan masker bedah atau masker kain atau masker sebelumnya. Pemakaian alat pelindung diri level 2. Pertama, seragam atau baju kerja. Kedua, tetap menggunakan masker N95 atau masker bedah. Ketiga, menggunakan penutup kepala. Keempat, jangan lupa pakai face shield atau goggle. Kelima, gunakan gaun atau skort. Keenam, gunakan sarung tangan. Dan yang ketujuh, tetap menggunakan sepatu kerja seperti biasa. Cara melepas alat pelindung diri level 2. Yang pertama yang harus dilepas adalah sarung tangan. Cara melepas sarung tangan harus pelan-pelan dan dijadikan satu. Kemudian sarung tangan jangan lupa dibuang di kresek infeksius warna kuning. Setelah melepas sarung tangan, jangan lupa untuk cuci tangan.
Setelah itu jangan lupa untuk melepas skirt atau gaun yang kita pakai. Gaun atau skirt yang sudah dilepas dimasukkan di linen infeksius warna kuning. Setelah skirt dilepas, jangan lupa melepas face shield atau goggle. Setelah face shield atau goggle dilepas, jangan lupa membuka penutup kepala. Yang terakhir adalah kita harus melepas masker. Tapi berhubung dengan kondisi COVID-19, masker sementara tidak boleh dilepas. Setelah semuanya selesai, jangan lupa yang terakhir untuk cuci tangan. Terima kasih. Penggunaan alat pelindung diri level 3. Pertama, baju kerja khusus. Yang kedua, menggunakan masker N95. Ditambah dengan masker bedah. Setelah menggunakan masker bedah dan masker N95, jangan lupa gunakan penutup kepala. Setelah penutup kepala selesai, gunakan kacamata atau goggle. Setelah itu, gunakan baju hazmat. Setelah kita menggunakan hazmat, jangan lupa gunakan apron plastik. Setelah apron terpasang, baru kita menggunakan face shield. Setelah itu, kita menggunakan penutup sepatu dan tak lupa menggunakan sepatu boot. Saat kita menggunakan sepatu boot, baju hazmat yang ada di kaki peluru yang harus bisa masuk di dalam sepatu. Setelah semuanya terpasang, baru kita pilih untuk cuci tangan. Setelah kita cuci tangan,
kita menggunakan handscoon. Cara pelepasan alat pelindung diri level 3. Pertama, kita melepas sarung tangan atau handscoon. Lalu dibuang di sampah infeksius warna kuning. Setelah itu, jangan lupa kita untuk cuci tangan. Setelah handscoon terlepas, kita melepas face shield dan tetap dimasukkan di kresek warna kuning. Jangan lupa untuk cuci tangan. Setelahnya, jangan lupa kita juga melepas apron. Apron langsung dibuang di sampah infeksius warna kuning. Jangan lupa untuk cuci tangan. Setelah apron terlepas, kita melepas hazmat kita dengan cara digulung. Saat melepas hazmat, sekaligus kita melepas sepatu dan cover shoes. Langsung kita masukkan di kresek warna kuning. Setelah melepas hazmat, kita jangan lupa untuk cuci tangan. Setelah itu, kita bisa melepas penutup kepala dan langsung dibuang di sampah infeksius warna kuning. Jangan lupa untuk cuci tangan kembali. Setelahnya, kita bisa melepas goggle kita dan langsung dimasukkan di kresek warna kuning. Jangan lupa untuk cuci tangan kembali. Setelah itu, kita baru bisa melepaskan sarung tangan kita. Langsung dibuang di sampah infeksius warna kuning. Setelahnya, jangan lupa untuk cuci tangan kembali. Setelahnya baru kita bisa melepas masker kita. Masker langsung dibuang di sampah infeksius warna kuning. Jangan lupa untuk kembali cuci tangan. Setelahnya
kita baru bisa melepas N95 kita dengan cara melepas bagian bawah dahulu, kemudian bagian atas. Langsung dimasukkan di kotak yang biasa kita sediakan. Setelahnya kita cuci tangan kembali. Demikian cara pelepasan alat pelindung diri level 3. Setelahnya kita diwajibkan untuk mandi. Terima kasih. Demikian cara penggunaan dan pelepasan alat pelindung diri dari tim PPI. Semoga dapat diterapkan dalam memberikan pelayanan dengan baik. Ayo, gunakan alat pelindung diri dengan tepat dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim PPI RSI Unisma akan menerangkan atau review ilmu tentang PPI dan melanjutkan dari Bu Vina tentang perawatan pasien. Nah, ini menurut klasifikasi alat medis menurut Dr. Spalding tahun 1968 dibagi menjadi 3, resiko tinggi, resiko sedang, dan resiko rendah atau disebut dengan critical, semi-critical, non-critical. Di sini kalau critical kontak dengan definisinya kontak dengan jaringan steril, sistem peredaran darah atau vaskuler. Peralatannya apa aja? Instrumen bedah, laparoskop, kateter jantung, scalpel, implan. Dengan cara seperti apa? Seperti steril. Steril di sini ada steril suhu tinggi, suhu rendah. Seperti suhu tinggi ini apa sih? Nah, steril autoclave atau steam uap panas. Suhu rendah, eto dan plasma. Pasti eto, etilen oksida membunuh mikroorganisme dengan cara reaksi terhadap DNA mikroorganisme melalui mekanisme alkilasi. Sedangkan kill spore itu apa sih? Membunuh spora. Jadi kalau sudah steril ya sudah mati. Kalau semi critical kontak dengan membran mukosa yang utuh mudah terkontaminasi dengan mikroba. Peralatannya laryngoscope, bronkoskop, endoskop, dan segala yang mempunyai skop rektal termometer. Apa sih HDL ini? HDL ini adalah nama lain adalah DTT, desinfeksi tingkat tinggi. Nah, ini bisa menggunakan panas, radiasi, bahan kimia. Nah, di sini semi critical bisa membunuh sel vegetatif tuberkulosis. Non rendah atau non critical. Kontak dengan kulit yang utuh dan tidak mengenai membran mukosa, lingkungan secara tidak langsung. Peralatan apa aja sih? Stetoskop, tensimeter, linen, bedpan, urinal, apron, alat makan, lantai, dinding, tempat tidur. Nah, semoga di peralatan ini kita rajin untuk membersihkan. Dengan apa sih? Bisa dengan air dan deterjen. Jadi jangan tidak dibersihkan karena ini rutin dipakai ke pasien. Alur proses alat medis bekas pakai. Apa aja? Pre-cleaning atau enzymatic. Nah, pre-cleaning ini bagaimana? Pemrosesannya perendaman alat medis bekas pakai untuk menghilangkan noda darah, cairan tubuh menggunakan enzymatic atau deterjen atau perendaman sampai seluruh permukaan alat. Biasanya ada yang 10 menit atau 15 menit tergantung dari produknya. Nah, ini teman-teman harus tepat. Jadi biar nggak korosif, tidak rusak di alat. Karena alat mahal untuk dibeli atau dipergunakan jangka lama. Untuk
Pembersihan setelah dry cleaning, pembersihan dengan cuci bersih, tiriskan, keringkan. Oh iya, saya hampir lupa. Tapi sebelum memakai ini, kita harus memakai APD yang diterangkan sama Bu Vina. Nah, APD harus dipakai dengan benar dan tepat agar kita tidak terpercik. Untuk pembersihannya itu dibagi menjadi 3. Sterilisasi, DTT, dan desinfeksi tingkat rendah atau peralatan kritis, semi kritis, non kritis yang tadi. Sama, jadi kalau sterilisasi berarti instrumen bedah yang pakai di langsung jaringan tubuh. Kalau DTT berarti masuk mukosa tubuh, endotracheal atau NGP. Sedangkan yang DTT tingkat rendah itu hanya pada permukaan tubuh yang utuh seperti tensimeter, termometer, atau bedpan atau urinal. Jadi harus kita bersihkan berkala. Nah, yang keempat, perlindungan lingkungan. Nah, kita harus memperhatikan kualitas udara. Udara harus bersih, ventilasinya harus baik. Jangan ada pencemaran udara. Yang kedua, kualitas air. Nah, ini harus ada uji mutu air, penyediaan air bersih. Karena bisa mempengaruhi pemakaiannya. Selanjutnya, permukaan lingkungan jadi harus datar, bebas debu, bebas sampah, bebas serangga, dan binatang pengganggu. Jadi kita harus selalu kontrol. Jangan sampai binatang masuk di area pasien. Nah, kita harus pembersihan area sekitar pasien harus rutin dan sesuai SPO. Pembersihan barang yang sering tersentuh, terus menggunakan lap dengan cairan klorin. Jadi cairan klorin ini harus ada campuran air, jangan murni karena nanti bisa merusak alat-alat. Selanjutnya, desain dan konstruksi bangunan. Nah, ini PPI harus terlibat dalam renovasi, demolisi, dan pembangunan dengan cara, nah ini IPCN membuat IKRA untuk konstruksi bangunan. Yang kelima, pengelolaan limbah. Jadi kita harus tahu apa sih limbah itu, sisa bekas yang kita gunakan. Jadi ada limbah infeksius dan non-infeksius. Kalau infeksius berarti limbah yang terkontaminasi dengan darah, cairan tubuh, sekret, dan ekskresi. Sedangkan limbah non-infeksius, limbah yang tidak terpapar dengan darah atau cairan tubuh. Limbah jarum atau safety box dengan benda tajam lainnya ke wadah tahan tusuk dan tahan air. Ini teman-teman harus bisa memilah, jadi jangan seperti squid itu langsung dimasukkan tanpa ini menutup, jangan langsung dimasukkan aja, itu nanti bisa pengaruh ke kita sendiri, jadi bisa tertusuk. Selanjutnya, limbah cairan infeksius yang dibuang di saluran khusus, jadi jangan buang bekas atau cairan tubuh atau darah di sembarangan saluran. Jadi kita harus khusus di saluran khusus atau school hop. Selanjutnya, kontainer limbah harus tertutup, sebaiknya menggunakan injakan kaki. Jadi jangan langsung diambil karena kalau kita ambil tanpa ada injakan, jadi kita harus cuci tangan. Jadi cuci tangan harus tepat dan jangan lupa kita membaca basmalah dulu, dan kalau setelah selesai cuci tangan kita harus menggunakan alhamdulillah. Nah, di sini RSI ya, syariah. Nah, di sini ada 5 label limbah. Yang pertama, sampah non-infeksius dengan kresek warna hitam seperti bungkus plastik, tisu, koran, bungkus ya, dan lain-lain. Sedangkan sampah infeksius kresek warna kuning seperti apa? Dressing, bedah, kasa, beban. Terus kalau yang sampah sitotostik kresek warna ungu seperti cairan pembunuh serangga, racun tikus. Jadi ini harus benar-benar dibuang di kresek warna ungu yang termasuk sitotostik. Nah, untuk berikutnya sampah benda tajam atau box warna kuning atau safety box. Nah ini kumpulannya seperti jarum suntik, jarum infus,
pisau bedah, jarum jahit luka, pisau cukur ya. Jadi yang tajam harus dimasukkan di benda tajam atau septic. Yang terakhir sampah radioaktif. Jadi box warna merah yang diradiologi. Jadi harus tahu ya teman-teman. Yang keenam, penata laksanaan linen. Kita harus memisahkan linen kotor terkontaminasi darah atau cairan tubuh dengan tidak terkontaminasi dan memisahkan. Jadi jangan dicampur aduk ya dalam bak khusus dan juga memisahkan dalam proses pencuciannya. Untuk linen yang terkontaminasi, lakukan perendaman dulu dengan desinfektan sebelum dilakukan pencucian. Buang terlebih dahulu kotoran atau sampah yang ada di linen, jangan sampai ikut tergulung di dalam linen. Jadi kalau ada sampah kayak kasa misalkan, jadi habis operasi linen langsung dimasukkan, jangan, nanti mesinnya bisa rusak. Jadi kita harus membuangnya di sampah infeksius. Terus tidak meletakkan linen di lantai. Jadi seperti gambar yang di sini, ini tidak baik ya. Untuk penyimpanan linennya bersih di lemari tertutup dengan sistem FIFO, freeze in, freeze out. Jadi misalkan linen yang disimpan pertama di bawah, berarti pengambilannya di atas. Kalau penyimpanannya di atas, berarti pengambilannya di bawah. Membawa linen kotor, nah ini tidak boleh terbuka, harus tertutup karena nanti bisa terkontaminasi kembali. Nah, ini ada labeling di linen, ada linen infeksius, kresek warna kuning, jadi linen kotor yang terkontaminasi. Sedangkan yang linen non infeksius yang tidak terkontaminasi dengan darah dan tubuh warna kresek hitam. Nah, ini untuk kesehatan karyawan, pemeriksaan kesehatan berkala terhadap semua petugas baik tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan. Nah, seperti sekarang ini, kita kan ada pandemi COVID ya. Jadi biasanya 1 bulan sekali, 1 tahun sekali. Maaf. Kalau sekarang kita vaksin, insya Allah untuk tenaga medis sudah 3 kali. Jadi ada tata laksana pada petugas ya untuk pemberian vaksin COVID. Ada juga tata laksana pada petugas yang terkena luka tusuk jarum. Jadi nanti ada slide berikutnya ya. Nah, ini pemberian vaksin yang barusan saya ini kan. Jadi misalkan ini kita yang dulu ada pemeriksaan laboratorium dan foto. Jadi itu bisa untuk hasilnya mempengaruhi untuk ini. Jadi kita terkena COVID atau tidak, atau penyakit yang lain. Alhamdulillah ada kesehatan karyawan, terpantau. Yang berikutnya, yang ke-8, penempatan pasien. Jadi kita harus tempatkan pasien infeksius terpisah dengan pasien yang non-infeksius. Jadi tidak boleh dicampur. Tempat tidur berjarak minimal 1 meter, jangan terlalu dekat. Jadi tidak boleh kalau kurang dari 1 meter. Bila tidak memungkinkan, lakukan cohorting. Jadi ada cohortingnya. Terapkan kewaspadaan isolasi sesuai cara transmisi penyebab infeksi. Pisahkan pasien yang tidak dapat menjaga kebersihan lingkungan, seperti pasien sakit jiwa atau tidak terkendali. Kita harus bisa menjaga kebersihan lingkungan. Pasien HIV tidak diperkenankan dirawat bersama pasien TB dalam satu ruangan kecuali pasien TB HIV bisa dirawat dengan pasien TB. Jadi ini harus terpisah ya. Jadi ini nanti ada monitoring di PPI. Yang ke-9, penyuntikan yang aman. Jadi kita harus bekerja dengan aman. Nah, sama dengan penyuntikan yang aman. Jadi upayakan tidak memakai obat-obatan atau cairan yang multidosis ya. Dosis ya. Yang berikutnya, pertahankan teknik aseptik dan antiseptik pada pemberian suntik. Jadi kita harus bekerja dengan teliti dan hati-hati agar tidak tertusuk ya. Segera buang jarum suntik habis pakai ke safety box. Tidak melakukan recapping. Nah ini jarum suntik habis pakai dengan 2 tangan. Nanti bisa
tertusuk kalau kita tidak hati-hati. Nah, untuk teman-teman ingat 6P, yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar rute, benar waktu, dan terakhir adalah benar dokumentasi. Nah, ini. Jadi ada ini, one needle, one string, only one time. Ya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan untuk tata laksana pajanan. Jadi kita kalau misalkan pajanan, misalkan tertusuk, yang pertama jangan panik. Nah, bila tertusuk jarum, segera bilas dengan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik sampai bersih. Guyur dengan air mengalir selama 1 menit. Bila darah cairan tubuh mengenai kulit yang utuh tanpa luka atau tusukan, cuci dengan sabun dan air mengalir. Selanjutnya, bila darah atau cairan tubuh mengenai mulut, ludahkan dan kumur-kumur dengan air beberapa kali. Bila terpercik pada mata, cucilah mata dengan air mengalir atau irigasi dengan posisi kepala miring ke arah mata yang terpercik. Bila darah memercik ke hidung, hembuskan keluar dan bersihkan dengan air. Nah, bagian tubuh yang tertusuk tidak boleh ditekan-tekan, ya, dan dihisap dengan mulut, itu tidak boleh, ya. Nah, kalau sudah, kita lapor ke tim pajanan. Yang selanjutnya, poin 10, etika batuk. Jadi kalau kita batuk, etika batuknya gimana? Nah, kita menutup mulut dan hidung saat batuk. Dan bersin menggunakan tisu atau lengan baju bagian dalam. Ya, biasanya teman-teman bingung, ini bagian apa? Nah, ini jadi diingat lengan baju bagian dalam. Terus buang tisu, kalau menggunakan tisu, buang tisu bekas bersin ke tempat sampah infeksius atau kresek warna kuning. Bila telah terkena sekret saluran nafas, kita harus lakukan cuci tangan dengan sabun atau antiseptik dan air mengalir, alkohol hand rub setelah kontak dengan sekret tubuh. Jaga jarak terhadap orang dengan gejala ISPA dan demam. Jadi kalau sekarang masa COVID kita harus wajib pakai masker. Tapi kalau misalkan kita flu yang dulu-dulu yang kemarin sebelum COVID, kita harus pakai masker. Nah, 11 praktek lumbal fungsi apa sih? Nah, ini jadi praktek lumbal fungsi ini dilakukan di laboratorium oleh dokter spesialis laboratorium. Apa sih itu? Semua petugas harus memakai masker APD yang benar, ya. Masker bedah, gaun bersih, sarung tangan steril saat akan melakukan tindakan lumbal fungsi, anestesis spinal, epidural, atau pasang kateter vena sentral bisa dioperasi. Untuk mencegah droplet flora oropharyngeal yang dapat menimbulkan meningitis bakteria. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, makanya kita pemakaian APD ini harus benar dan tepat. Nah, kewaspadaan transmisi. Kewaspadaan berdasarkan transmisi dibutuhkan untuk memutus mata rantai transmisi mikroba penyebab penyakit infeksi, baik pasien yang sudah terinfeksi maupun dugaan terinfeksi atau terkolonisasi patogen yang dapat ditransmisikan lewat udara, droplet, dan kontak. Jenis kewaspadaan berdasarkan transmisi, 1 kontak. Kontak ya langsung bersentuhan, langsung atau tidak langsung. Yang kedua, droplet, yaitu percikan. Yang ketiga, airborne. Airborne apa? Dari udara. Yang keempat, common vehicle atau di situ makanan, air, obat-obatan, alat atau peralatan. Yang kelima, vektor seperti lalat, nyamuk, tikus. Nah, kewaspadaan transmisi melalui kontak itu seperti kamar tersendiri, pasien tetap di dalam kamar. Terus kita harus mengingat dan jangan lupa untuk kebersihan tangan sesuai 5 movement. 5 movement ini tidak boleh dibolak-balik. 1 sampai 5 harus berurutan. Makanya kita harus menghafalkannya. Untuk alat pelindung dirinya, sarung tangan dan gaun.
Nah, jangan menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan bersarung atau tidak bersarung. Yang tidak bersarung dengan yang nanti akan terkontaminasi. Kewaspadaan transmisi melalui droplet, yaitu kamar tersendiri sama. Jarak antara pasien 1 meter, kebersihan tangannya sesuai 5 moment, alat pelindung dirinya, sarung tangan, gown, masker medis, goggle, dan face shield. Pasien harus tetap tinggal di kamar. Jika harus dipindahkan atau bergerak, pasien wajib menggunakan masker medis dan menggunakan rute khusus. Jadi jangan campur. Jadi misalkan ada pasien umum atau pasien yang akan daftar, jadi masuk di situ itu tidak boleh. Jadi harus khusus rutenya biar tidak terkontaminasi dengan pasien yang lain, kasihan. Selanjutnya, kewaspadaan transmisi melalui airborne, kamar sendiri, ruang bertekanan negatif ya, pintu kamar harus selalu tertutup, alur pasien harus tersendiri. Alat pelindung dirinya seperti apa? Sarung tangan, gown, hazmat, masker medis atau N95, Google, ya, seperti ini gambar ini ya. Jadi kalau kita bersin, kita nggak tahu, padahal ini ada percikannya sampai. Oke, nah akhir kesimpulannya adalah kewaspadaan isolasi merupakan bagian dari program pencegahan dan pengendalian infeksi. Kewaspadaan isolasi terdiri dari 2 lapis, yaitu kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasarkan transmisi. Penerapan kewaspadaan isolasi merupakan kunci memutus mata rantai infeksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kita semua.